Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bersyukur ada lagi di hari ini dan kita sudah ada di akhir pekan. Kita bersyukur boleh bersama dengan keluarga dan mari kita pakai akan kesempatan ini untuk kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Hari kami bersuka cita bersama keluarga, boleh berakhir pekan. Dan sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, kami mau melandasi dengan firman-Mu ya Tuhan. Buka hati pikiran kami ya Roh Kudus, pimpinlah dan berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Kisah Rasul 1 ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 Rasul itu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah pilihlah yang kredibel dan akuntabel. Nah saudara, konteks bacaan kita hari ini adalah tentang murid-murid Yesus atau para rasul yang hendak memilih seseorang yang tepat untuk ditambahkan ke dalam jumlah bilangan mereka. Karena Yudas yang tadinya murid Yesus telah berkhianat dan oleh karena perbuatannya itu ia mati dengan bunuh diri dalam keadaan mengenaskan dan mengerikan. Dalam ayat 18-19 berkata, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Wow, mengerikan. Karena itu kata Petrus, Yudas harus diganti dan harus ditambahkan seseorang untuk masuk ke dalam bilangan 12 murid. Dan diusulkanlah saat itu ada dua nama, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas atau Justus dan Matias. Dan dalam ayat 26 bacaan kita tadi dikatakan lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia, yaitu Matias, ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Jadi Matias yang terpilih dan Matiaslah yang ditambahkan ke dalam bilangan 12 rasul. Pertanyaannya adalah apakah sesederhana dan sepragmatis itukah pemilihan Matias? Nah, jawabannya tentu tidak. Ada syaratnya, yaitu yang pertama, bahwa para rasul, para murid, sungguh-sungguh memperhatikan rekam jejaknya, track recordnya, kredibilitasnya. Itu di dalam ayat 21 sampai ayat 22. Petrus berkata, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Dengan kata lain saudara, bahwa yang harus dipilih itu adalah dia yang teruji, yang adalah setia mengikut Yesus dalam suka duka. Sejak dia boleh mengenal Yesus dengan dekat sampai betul-betul dia betul-betul mengalami, melihat, bahkan menjadi saksi. Mulai dari Yesus dia dibaptis, melayani, mengajar, menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, menampakkan diri hingga dia naik ke sorga. Jadi inilah ya syarat untuk dipilih siapa orang ini. Dan ini diperhatikan rekam jejaknya, dilihat track recordnya, dilihat kredibilitasnya. Itulah syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua adalah dapat dipercaya atau akuntabilitas. Ayat 16-18a berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Nah saudara, dengan kata lain, pilihlah dia yang dapat dipercaya. Jangan seperti Yudas. Pilihlah yang tidak manipulatif, tidak munafik. Ya, seperti Yudas. Ya, dia seorang pencuri, bahkan bisa sampai kepada korupsi, di mana uang, kekayaan, posisi, jabatan itu adalah menjadi tujuannya. Orang seperti ini demi uang dan jabatan dan apapun pastilah akan menghalalkan segala cara, sekalipun harus menjual akan guru atau Tuhan. Itulah Yesus dengan hanya 30 keping perak. Nah, ini sesungguhnya padahal statusnya, bahkan posisinya dia adalah murid Yesus, bahkan dipercaya sebagai bendahara. Nah yang ketiga, dikatakan mereka membawa dan mendoakan pilihannya kepada Tuhan. Ayat 24-25 berkata, mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang.
Maka tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Dengan kata lain, murid-murid percaya bahwa hanya Tuhan yang berkehendak dan berkuasa untuk menentukan siapa orang yang tepat, orang yang layak untuk mengisi dan menggantikan posisi Yudas. Dan cara Tuhan menjawabnya dengan undi. Dan yang kena undi adalah Matias. Dan ayat 26 berkata, dengan demikian Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu sehingga menjadi 12 rasul. Nah saudara, ya apa relevansinya dengan kehidupan kita saat ini? Bahwa sebentar lagi, tepatnya 14 Februari 2024, bangsa kita akan merayakan pesta demokrasi, yakni pemilihan umum secara langsung. Ada pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif. Ada DPR RI, ada DPRD tingkat 1, tingkat 2, dan DPD mewakili daerah. Mari kita tidak usah bingung dan ambigu dalam memilih siapa yang tepat memimpin bangsa ini. Ikutilah saja pakem atau prinsip-prinsip dan koridor yang berlaku umum dan yang sudah ada sebagaimana uraian firman Tuhan di atas tadi. Siapakah dari yang ketiga kontestan capres dan cawapres serta caleg yang memenuhi syarat dimaksud? Dan yang terpenting atau yang mendasar sebelum memilih atau sebelum menentukan hak suara adalah mari berdoalah terlebih dahulu dan percayalah serta andalkanlah Tuhan. Jikalau pun akhirnya ada kecurangan, jangan kecewa, jangan marah, jangan putus asa. Sebab memang itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah dan Tuhan sudah menyampaikan itu dalam firman-Nya. Dalam Pengkhotbah 3:16-17 berkata, di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Tetapi percayalah dan berkatalah dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Maka mari kita memakai dan menggunakan hak suara kita dengan benar, dengan bertanggung jawab. Dan mari pilihlah mereka yang berkredibel dan berakuntabel. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk bisa mampu memenuhi, bahkan mampu merayakan pesta demokrasi dengan damai, dengan benar, dan dengan penuh syukur dan sukacita. Amin. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur kami boleh diberkati lagi oleh firman-Mu untuk mempersiapkan diri kami untuk bagaimana kami menyampaikan aspirasi dan hak suara kami untuk memilih calon presiden, wakil presiden, ataupun legislatif. Mari Tuhan pimpin kami sehingga semuanya boleh dapat dipertanggungjawabkan dengan benar di hadapan Tuhan dan juga kepada bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat dan Tuhan memampukan kita untuk boleh melakukan yang terbaik dan boleh memberikan suara kita yang terbaik juga demi hormat dan kemuliaan namanya. Amin. Shalom.